Assalamualaikum Buya. Salam. Buya, mantan istri saya menyuruh saya menikah lagi karena dia Gimana? Apa itu? mantan istri saya menyuruh saya menikah lagi karena dia sudah punya anak dari suaminya yang sekarang. Padahal kami tidak ada surat cerai. Bagaimana hukumnya Buya? Terima kasih. Mantan istri. Mungkin dia cerainya cerai secara syariat saja ya. Kemudian belum mengurus surat cerai, kayaknya begitu ya. Ketahuilah bahwa jika perceraian itu benar telah terjadi diucapkan oleh seorang suami, maka perceraian itu terjadi biarpun suratnya belum turun. Hakikatnya adalah apa yang terjadi, surat itu adalah untuk ditindaklanjuti saja. Jadi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu aku cerai, maka jatuh cerai. Maka dari itu wahai kaum pria, bapak para suami, jangan main-main kalimat cerai. Guyonannya jadi, seriusnya jadi, guyonannya jadi. Jangan main-main urusan perceraian. Baik, anggap saja sudah mencerai laki-laki tersebut. Kemudian istrinya tuh suratnya belum beres kok menikah. Setelah masa iddah, asalkan wanita tersebut sudah berlalu masa iddahnya, tiga kali suci bagi wanita yang punya haid, atau setelah melahirkan anaknya bagi yang punya kandungan, maka wanita tersebut asalkan sudah selesai masa iddahnya, pernikahannya adalah sah. Nah, suratnya belum beres, biarpun suratnya belum beres, secara hukum syariat pernikahannya sah karena memang pernah dicerai oleh sang suami. Cuman kami himbau, kalau memang sudah terjadi perceraian, segera diurusi, karena surat itu nanti ada sangkut pautnya dengan hak, masalah waris dan sebagainya. Sebab kalau sudah cerai nggak ada saling mewarisi. Tapi kalau masih ada suratnya, bisa saja sudah dicerai masih menuntut, dan banyak permasalahan setelah itu. Dan surat itu sendiri punya makna penting bagi seorang wanita untuk bisa melanjutkan pernikahan dengan yang lainnya. Karena kalau tidak ada surat cerainya, membuat surat nikah lagi bagaimana? Nggak mungkin. Kemudian kalau wanita itu menikah lagi tanpa surat nikah lagi, khawatir nanti masuk bab kezaliman. Hak anak tidak bisa membuat akte, kemudian sang istri pun tidak bisa mendapatkan hak waris karena tidak punya surat nikah. Maka kami menghimbau kepada siapapun yang menikah, hendaknya yang normal, urusan surat-surat diberesi. Karena surat ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada wanita agar tidak didolimi. Memang ada wanita yang mau, itu suka-suka urusan dia, tapi ketahuilah bahasanya menjaga hak itu penting. Baik, kemudian ini pertanyaannya, sah pernikahan istri anda, mantan istri anda, asalkan memang selesai masa iddah anda. Kemudian yang perlu anda beresi setelah itu adalah surat perceraian anda dengan istri anda. Maka agar istri anda nanti punya hak dengan suami barunya, agar dia bisa mendapat mengurus surat nikah dan anaknya nanti bisa punya akte. Adapun anda mestinya kalau urusan nikah disuruh atau tidak suruh suka-suka anda. Karena anda biarpun anda memang kalau anda memerlukan pernikahan, nikah. Jadi yang pertanyakan biasanya masalah surat cerai saja. Kalau masalah nikah, saya disuruh nikah sama mantan istri saya. Disuruh atau tidak disuruh itu suka-suka. Itu kan hak anda, mau nikah tidak nikah itu hak anda. Biar benda. Jadi permasalahannya kayaknya suratnya. Maka kita bahas masalah suratnya saja. Dan ini kami himbau kepada semua kaum pria untuk waspada. Jangan sampai misalnya ada seorang laki-laki karena dendam dengan istrinya, marah, tidak akan dicerai sampai mati pun. Sehingga suami istrinya pun menikah lagi tidak bisa, malah bab zina. Seorang perempuan selagi masih ada suami dan belum mencerainya, maka sampai kapanpun dia tidak boleh menikah kecuali telah dibuat cerai oleh hakim. Maka yang repot adalah wanita yang menikah tanpa surat, tiba-tiba suaminya hilang. Mau ngaju ke mahkamah, mahkamah ketawa, dulu waktu senang kau nggak ngelapor ke sini, giliran susah kau ngadep nih, kurang gitu. Ini biasanya begitu kan. Maka kami himbau kepada wanita semuanya agar waspada. Termasuk diantaranya kalau kita menikahkan seseorang yang belum ada surat nikahnya, maka biasanya hak cerai langsung diambil. Kami ambil agar nanti kalau istri tersebut punya masalah, kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Semoga Allah menjaga kita dari berbuat zalim, menjauhkan dari kezaliman, membuka pintu halal, menjauhkan dari keharaman. Wallahu a'lam bishawab.